Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nur Aziz, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, dengan nomor induk mahasiswa 2004 01110099. Saya di sini akan menerangkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah karya Sayyid Syarif Al-Alim Al-Alama Habib Ahmad Ibn Zain Ibn Alawi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala, yang mana ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Sebelum kita mulai pembacaan atau penerangan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, alangkah baiknya kita hadiahkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif kita, kepada guru-guru kita, kepada kerabat-kerabat kita atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahlihi kiram. Sama ila hadratil jami'i ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal amin wal fuqaha'i wal musannifin wa jami'il malaikati wa malaikatil muqarrabin. Sama ila hadratil al-qutubi rabbani wa qudus ramadani Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani wa Ahmad Al-Baqir radhiyallahu anhu. Sama ila hadratil jami'i awliya'i safi qabilatil jami'i khusus. Sama ila hadratil jami'i mu'assasatil madrasatina madrasat Syekh Tulab Salafi Qudus. Sama ila hadratil mu'allif hadal kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa ilayhi rajatihim wa a'adana min barakatihim wa amdir'ana gawsa karamatihim syi'arinna ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi ashabihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju, yaitu bab yang menerangkan tentang haji. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil Islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wa kadzal umratu fil umrati marratan bi syartil istita'ati wa hiya ayyam nikah ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji zahaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu wa nafaqatuhu ila ruju'ihi wa a'malul haji salah satu asya'a arkanun wa wajibatun wa sunanun. Di mana di sini menerangkan tentang haji. Wa ammal hajju, adapun haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, yaitu termasuk dari rukun Islam yang nomor 5. Wa huwa fardun ala kulli mukallafin ala kulli muslimin mukallafin hurrin, yaitu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa kadzal umratu fil umri marrotan. Begitu pula umroh, yaitu dalam seumur hidup sekali. Bisyartil istita'ati, dengan syarat wahya ayyam nikah ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji zahaban wa iyaban, yaitu dengan syarat hendaknya mampu memiliki apa yang dibutuhkan di dalam perjalanan menuju haji, baik di Makkah dan di Madinah, biaya pergi maupun biaya pulang, dan memiliki biaya nafkah bagi orang yang wajib ia nafkahi. Ibaratnya tuh keluarga yang ditinggal di rumah selama dia pergi haji sampai pulang kembali. Itu termasuk syarat
dalam melaksanakan haji, yaitu mampu dalam memenuhi syarat-syarat tadi. Wa a'malul haji salah satu asya'a. Dan adapun amalan di dalam ibadah haji yang harus kita lakukan, salah satu asya'a itu ada 3. Yang pertama, arkanun, yang pertama yaitu rukun, wa wajibatun, yang kedua yaitu kewajiban, wa sunanun, yang ketiga yaitu sunnah-sunnahnya. Selanjutnya yaitu arkanul haji. Fa arkanu khamsatun al-ihramu wa huwa niyatu adz-dzukhuli fil haji awil umrati wa yustahabbu ay yaqula ma'a dzalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu billahi ta'ala wa la yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi wa hiya syawalun wa dzulqa'dah wa asyru dzilhijjah wa akhiruha wa tulu'u fajri lailatin nahri wa baqil arkani al-wuqufu bi arafata wa tawaful ifadah was sa'yu wal halqu awit taqsiru. Yang selanjutnya yaitu arkanul haji, yaitu rukun-rukun haji. Fa arkanul haji khamsatun. Berarti di sini menerangkan rukun haji itu ada 5. Yang pertama yaitu al-ihramu, yaitu ihram. Huwa niyatun dukhuli fil haji awil umrati. Ialah niat masuk di dalam ibadah haji atau umroh. Wa yustahabbu ayyaqula ma'a dzalik. Dan disunahkan sambil mengucapkannya. Jadi niatnya tuh sambil masuk itu ya sambil diucapkan. Nawaitul hajja awil umrota. Dengan niat nawaitul hajja awil umrota. Wa ahramtu billahi ta'ala wa la yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Dan tidaklah sah orang berihram itu dengan haji kecuali pada bulan-bulan tertentu. Apa saja bulan-bulan tersebut? Wahiyya syawalun wa dzulqa'dah wa asyru dzilhijjah wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri. Yang pertama yaitu di bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulqa'dah, yang ketiga itu 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan diakhiri dengan munculnya fajar pada malam Idul Adha, Lailatin Nahri, yaitu malam kurban atau malam Idul Adha. Wa baqi arkanil wuqufi bil Arafah. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah, yang ketiga yaitu tawaf ifadah, wa sa'yu, yang keempat yaitu sa'i, wa halqu awit taksiri, yaitu yang kelima mencukur atau memotong rambut. Jadi rukun haji itu jika dianu ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua yaitu wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima mencukur atau memotong rambut. Kemudian arkanul umrati. Wa arkanul umrati ya arkanul haji ila wuqufa falaysa minha wa yajibu litawafi wa satrul aurati wa tatahharatu minal hadatsaini minan najasah wa ayyakuna sab'i tawafatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin wa ayyabda'a bis-shafa wa yakhtiman bil marwah. Yang selanjutnya yaitu arkanul umroh, rukun-rukunnya umroh. Adapun wahia arkanul haji illa wuqu falaysa minha. Sebenarnya rukun haji dan umroh itu sama, falaysa minha, kecuali satu, yaitu wajibu litawafi. Itu wukuf. Ini wahia arkanu illal wukuf, yaitu sama seperti rukunnya haji ilal wukuf kecuali wukuf di Arafah. Yang ditetapkan yaitu wajibu litawafi, wajib ketika tawaf. Yang ketika tawaf itu kita diwajibkan untuk satrul aurat, yaitu menutup aurat, wa taharatu minal hadatsaini wa minan najasati, yaitu kita suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wa minan najasah,
dan terhindar dari najis. Wa ayyakuna sab'i tawafatin fil masjidi wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun an. Dan kita itu harus 7 putaran di dalam masjid dan Makkah berada di samping kirinya. Jadi Ka'bah itu berada di samping kiri kita. Dan ia berada di luarnya, berarti tidak di dalam Ka'bah. Yang dimaksud seperti itu, wa kharijun anhu. Jadi kita di luar Ka'bah, terus posisi kita itu di sebelah kirinya Ka'bah. Ini tadi. Wa yajibu ayyakuna sa'yu, dan ketika kita sa'i itu diwajibkan 7 perkara. Sab'an wa ba'da tawaf, dan setelah tawaf. Wa ayyabda'a bis shafa wa yahtimu bil marwa. Oh, berarti kita sa'inya tuh wajib 7 kali, yaitu diawali dari shafa dan diakhiri di marwa. Kemudian wajibatul haji. Nah, setelah kita tadi membahas rukun-rukun haji dan rukun umroh, sekarang kita memasuki pembahasan wajibnya haji. Wajibatul haji al-ihramu minal miqati wal mabitu layali tasyriqi bimina wa ramyu wa tawaful wada. Jadi wajibnya haji itu ialah yang pertama, yaitu ihram dari miqat yang sudah ditentukan, wal mabitu layali tasyriqi bimina. Yang kedua yaitu menginap pada malam tasyrik di Mina, war ramyu dan melempar jumroh, wa tawaful wada dan tawaf wada. Sunanul haji. Nah, kemudian pembahasan kali ini yaitu membahas tentang sunah-sunahnya haji. Wa amma sunanu fakullu ma siwal arkani wal wajibati. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bih wala yajburuhu damun wala kuiruhu. Wa salah satun minal arkani la tafutuhu ma tamahayya wahya at-tawafu was-sa'yu wal halqu. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahahajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi ismun illam yu'dzar. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi walakin tafutuhul fadilah. Sini yaitu menerangkan tentang sunah-sunahnya haji. Fakullu ma siwa arkanil wajibat. Setiap amalan ibadah haji itu kecuali dari rukun dan wajib haji, maka itu sunnah. Faman taraka ruknan lam yaswihu hajjuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan rukun, maka tidak sah hajinya. Wala yahillu min ihrami hatta ya'tiya bih. Dan tidaklah ia lepas atau bebas dari ihramnya kecuali setelah melakukannya. Jadi kayak rukun dan kewajiban itu wajib, dan jika ditinggal itu maka tidak sah hajinya. Wala yajburuhu damun wala kuiru. Dan tidak bisa ditempel atau diganti dengan benda selainnya. Jadi nggak bisa digantikan. Kalau puasa kan kita bisa digantikan di hari yang lain. Nah, tapi kalau itu nggak bisa digantikan. Wa salah satu minal arkani la tafutuhu ma tamahayya. Dan dari 3 rukun tersebut yang tidak akan pernah terlewat selama hidup yaitu wahya, yaitu at-tawafu. Yang pertama yaitu tawaf, wasa'yu, yang kedua yaitu sa'i, wal halqu, yang ketiga yaitu mencukur rambut. Wa taraka syai'an minal wajibati sahahajjuhu. Dan barang siapa yang meninggalkan dari kewajiban, hajinya tetap sah. Walazimahu damun. Nah, akan tetapi dia wajib membayar denda baginya. Wa alaihi ismun illam yu'dzar. Dari kewajibannya hajinya wajib membayar denda dan dia mendapatkan dosa kalau tidak ada uzur. Jadi ditinggalnya itu bukan karena uzur. Wa man taraka syai'an minas sunani fala syai'a alaihi. Dan barang siapa yang meninggalkan dari kesunahan, maka dia tidak terkena apa-apa.
walakin tafutuhul fadilah, tetapi dia kehilangan dari fadilahnya haji tersebut. Yang selanjutnya yaitu muharramatul ihram, yaitu hal-hal yang diharamkan ketika kita melaksanakan ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhul mar'atil muhrimaini au ba'dihima wa izalatul zufuri wasa'ri wa dhahnu sya'ri ra'si walihiyati wa tatyibu jami'il badani wa yahrumu aqdun nikah wal jima' wal muqaddimatuhu wa itslafu kulli hayawan wa barriyin wahsyiyin ma'kul wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli, dan yang diharamkan ketika ihram yaitu bagi laki-laki ialah menutup kepala, roksi wajah. Satru ra'sir rajuli, menutup wajah atau kepala. Wa wajhul mar'atil muhrimaini, dan bagi perempuan menutup kepala bagi laki-laki wa wajhul mar'atil muhrimaini, dan menutup wajah bagi perempuan au ba'diha, baik itu menutup keseluruhan atau sebagiannya. Wa izalatu zufuri wasa'ri, yaitu selanjutnya memotong kuku atau rambut, itu enggak boleh. Wa dhanu sya'ri ra'si walihiyati, memakai wangi-wangian atau minyak pada rambut kepala atau jenggot, itu juga tidak boleh, dan jenggot itu enggak boleh. Wa tadyibu jami'il badani, dan memakai wewangian di seluruh badan. Wa yahrumu aqdun nikah, dan selanjutnya yang dilarang yaitu melaksanakan akad nikah, wajima dan jima, wal muqaddimatuhu, dan permulaannya, wa itlafu kulli hayawan, dan merusak binatang, bariyin wahasyiyin makul, baik itu binatang buas maupun binatang yang boleh dimakan, itu tidak boleh dirusak atau tidak boleh dibunuh. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan sebenarnya bahwa seorang perempuan sebenarnya itu sama seperti seorang laki-laki dalam larangan ketika berihram di sini. Nah, mungkin sekian dari pembahasan haji. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan babu hifdzul qalbi minal ma'asi, yaitu menjaga hati dari maksiat. Ini cukup masuk ini bahasanya. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Wa kadza hifdzul a'du is-sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillahi ta'ala wa takabburu ala ibadillahi ta'ala war riya wal ujubu bi ta'atillahi ta'ala wal hasadu wal hiqdu ala abidillah. Wa ma'nal hasad karahatun ni'mati alal muslimin wastisqaluha. Yang selanjutnya yaitu menjaga hati dari maksiat. Wa hifdzu qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati dari maksiat itu hukumnya wajib bagi setiap seorang muslim. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati fardu ainin ala kulli muslimin. Begitu pula menjaga anggota badan yang ada 7 itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Nah, perlu diingat fardu di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fardu ain, yang kedua yaitu fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain itu adalah kewajiban yang dijatuhkan kepada setiap kepala. Setiap kepala maksudnya gimana? Setiap individu. Jadi setiap individu itu punya kewajiban sendiri-sendiri. Sedangkan fardu kifayah itu gimana? Fardu kifayah itu biasanya tuh bisa dibilang sebagai fardu yang perwakilan. Dimana sebagai contoh, ibaratnya memandikan mayit. Memandikan mayit di suatu desa itu sebenarnya hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ketika ada di suatu desa ada orang meninggal, kemudian satu desa tersebut tidak ada yang mau memandikan, maka satu desa tersebut terkena dosa karena tidak mau menggugurkan kewajiban fardu kifayah. Tetapi jika ada satu orang yang mau
memandikan mayit tersebut, maka satu desa tersebut tidak maksudnya sudah menggugurkan kewajibannya di fardu kifayah tersebut karena sudah ada yang mau mewakili untuk memandikan mayit tersebut. Sekarang lanjut ke pembahasan famin ma'asil qalbi. Contoh sebagian dari maksiat pada hati, asyakku fillahi ta'ala, yaitu ragu-ragu dalam Allah, ragu-ragu dalam apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa amnu min makrillah, merasa aman dari ancaman Allah. Wal kunutu min rahmatillahi ta'ala, itu berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Wa takabburu ala ibadillahi ta'ala. Nah, yang kemudian yaitu takabur. Takabur itu sombong kepada ibadillahi ta'ala, sombong kepada hamba-hambanya Allah. Waria, yaitu riya. Wal ujubu bi ta'atillahi ta'ala, ujub atau menyombongkan diri dengan ketaatannya kepada Allah. Wal hasadu, yang selanjutnya yaitu hasad. Wal hiqdu ala abidillah, kemudian iri hati kepada para hambanya Allah. Wa makna hasad, dan makna hasad yang diterangkan pada kitab ini yaitu karohatun nikmati alal muslimin wastisqoluha, yaitu tidak senang dan merasa berat, iri, yang nggak senang kepada orang muslim yang memperoleh nikmat dari Allah. Kemudian selanjutnya yaitu waminha al-israru ala maksiatillah wal bukhru bima aujaballahu ta'ala wa su'udzanni billah wa bi khalqillah wa tasbiru lima azamallah min ta'atin au maksiatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin wa kullu dzalik minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat bal ba'du dzalik mimma yadkhulu fil kufri wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Nah, kemudian contoh lain dari contoh yang sudah disebutkan di atas yaitu al-israru 'alal maksiatillah. Jadi terus-terusan dalam maksiat kepada Allah. Jadi maksiatnya itu nggak ada tobatnya, masih terus-terus gitu. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Kemudian pelit atau kikir dengan apa yang diwajibkan baginya. Wasu uzzanni billah. Nah, kemudian yaitu berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah yang telah memberikan dia nikmat dan rezeki, bisa-bisanya tuh disuudzoni sendiri. Wa bi khalqillah wa bi tasbiru lima azamallah, dan merendahkan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah dari ketaatan. Dari ketaatan. Au maksiatin atau maksiat. Au Qur'anin, au ilmin, au jannatin, au narin. Al-Quran dan orang yang berilmu, surga atau neraka. Wa kullu dzalik minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat. Dan semua dari itu adalah perbuatan maksiat dan keji yang membinasakan. Bal ba'du dzalik mimma yadkhulu fil kufri. Dari perbuatan tersebut yang menjerumuskan ke kafiran. Jadi kayak terus-terusan bermaksiat, terus suudzon, dan yang lain sebagainya tadi, itu bisa menjerumuskan ke arah kekafiran. Wa'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Dan kami berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Semoga kita tidak terjerumus dalam hal tersebut. Amin. Yang selanjutnya yaitu min ta'atil qalbi, yaitu bab tentang ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi al-imanu billah wal yakinu wal ikhlasu wat tawaddu'u wan nasihatu lil muslimin was sakha wa husnudzan wa ta'zimu sa'irillah wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'atin sa'irin ni'am was sabru alal bala mislul amrod wal mihan wal mautil ahibbah wal faqudil mal wa tasallutin nas was sabru ala ta'ah was sabru anil ma'asi
wasiqatu birrizqi minallah wa bu'tud dunya wa adawatun nafsi wa syaiton wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa sholihin wa ridho anillah wa tawakkalu alaihi wa ghairu dhalik minal wajibatil qalbiyatil munjiyat. Yang termasuk dari ketaatan hati diantaranya yang pertama yaitu imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah di sini bukan hanya iman-iman secara omongan, tapi iman-iman secara tindakan. Yang selanjutnya yaitu wal yakinu dan yakin, wal ikhlasu ikhlas, wat tawaddu'u dan tawaddu. Tawaddu rendah diri. Wan nasihatu lil muslimin, dan menasihati kepada muslim. Yang dimaksud di sini ketika kita menemukan saudara semuslim kita yang melakukan kesalahan, maka kita hendaknya memberikan nasihat yang benar kepada saudara muslim kita tadi. Wasakho dan dermawan, wa husnuzon dan bersangka baik, wa ta'zimu sa'irillah dan mengagungkan syair atau lambang Allah, wa syukru ala ni'amillah. Selanjutnya yaitu berterima kasih atau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kal Islam seperti nikmat Islam, wa ta'ati wa sa'irin ni'am. Dan seperti nikmat Islam dan ketaatan dan dari semua nikmat. Wa sabru 'alal bala, sabar atas bala. Contoh bala itu seperti apa? Mislul amrodi seperti sakit, wal mihani seperti ujian, wal mautil ahibba. Nah, ini. Dan seperti meninggalkan atau ditinggalkan kekasih yang kita sayangi, baik itu dari keluarga atau kerabat terdekat atau teman-teman kita. Fakot wafaktil mal dan hilangnya harta, wadawatun nafsi dan dari penguasa manusia yang zalim, wasobru ala taat dan kita tuh dianjurkan untuk sabar dalam taat, wasobru anil ma'asi dan sabar ketika tidak melakukan maksiat, wasiqatu birrizqi minallah dan sabar jauhi segala rezeki, wa bu'tud dunya wa syaiton dan sabar menjalankan ketaatannya serta menjauhi segala larangannya, wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa sholihin wa ridhu anillah wa tawakkulu alaihi wa ghairu dzalik minal wajibatil qalbiyatil munjiyat. Dan menjauh dan kita dianjurkan untuk cinta kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah, kepada keluarga atau ahlul bait dari Rasulullah, kepada pengikutnya dan kepada orang-orang saleh, serta ridho atau rela dengan apa yang diberikan kepadanya dan pasrah akan kepadanya, dan lain-lain yang termasuk dari keharusan hati yang bisa menyelamatkan kita. Yang selanjutnya yaitu babul ma'asil jawarihi. Selanjutnya yaitu bab maksiat anggota badan. Jika yang pertama tadi maksiat hati, maka sekarang adalah maksiat badan. Wa ammal ma'asil hawarihi. Nah, adapun maksiat anggota badan diantaranya ma'asil batni. Ma'asil batni mislu akli riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulat wa masyrubat. Yang pertama yaitu ma'asil batni, yaitu maksiat perut. Oh, no, maksiat perut ternyata.
Wa ma'asil batni, yaitu maksiat perut, mislu akli riba. Contohnya seperti apa? Mislu akli riba, yaitu makan makanan yang riba. Wa syurbi kulli muskirin, yang kedua yaitu minum dari setiap perkara yang dapat memabukkan. Entah itu khamar, alkohol, anggur, sembarang dan lain sebagainya. Wa akli malil yatim, kemudian memakan harta dari anak yatim. Wa kullu ma harramallahu alaihi minal ma'kulatil masyrubat, dan setiap perkara yang Allah haramkan tadi dari makanan dan minuman tersebut, Allah tidak menyukai hal tersebut. Waqad la'anallahu wa rasuluhu akila riba wa kullu man ana ala aklihi. Dan sesungguhnya Allah dan Rasulullah itu sangat melaknat orang yang memakan riba dan orang yang membantu dalam proses riba tersebut. Jadi yang makan ya kena laknat, yang membantu juga kena laknat. Wala'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta ba'i alha. Dan Allah juga melaknat peminum khamr dan orang yang membantu dalam proses pembuatan khamr, dan serta orang yang menjual khamar tersebut. Jadi yang dilaknat itu nggak cuma yang minum aja, tapi yang jual itu juga ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wa ma'asil lisan, yaitu maksiat lisan. Wa ma'asil lisan katsiratun aidun mislul ghibah wa hiya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan wa namimah wa kadzib wa syat mi wasabbi wa la'ni ghairiha. Wa ma'asil lisan katsiratun aidan. Nah, jadi diterangkan di sini tuh bahwa maksiat lisan itu enggak cuma sedikit tapi ada banyak. Mungkin di sini akan memberikan beberapa contoh. Mislul ghibah. Contohnya seperti ghibah. Apa itu ghibah? Wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Ghibah yaitu kegiatan yang menyebutkan atau menggunjing saudara semuslim kita dengan apa yang tidak dia suka maupun itu benar. Jadi biarpun itu kabarnya benar tapi dia nggak suka terus diomongkan, itu termasuk ghibah. Wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Yang selanjutnya yaitu namimah. Namimah yaitu berbohong. Berbohong itu termasuk dari maksiat lisan. Yang selanjutnya yaitu wal kadzibi, mencela. Mencela ya istilah kok ngelek-ngelek. Membuli. Wasyatmi wasabi, artinya itu mencaci maki ya, seperti yang dicontohkan tadi, yang disebutkan tadi. Walakni wa ghairiha, dan itu merupakan hal yang dilaknat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ma'asil aini, maksiat mata. Wa ma'asil aini mislun nadhari ilan nisa'i al ajnabiyah wan nadharil aurat wan nadhari bil istihqari ilal muslim wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idzni. Yang selanjutnya yaitu ma'asil aini, maksiat mata. Mislu nadhari ilan nisa'il ajnabiyah, yaitu melihat ke perempuan lain yang perempuan tersebut sifatnya ajnabiyah. Ajnabiyah itu orang wanita yang bukan mahramnya. Jadi wanita-wanita yang boleh dinikah, mahram. Haram dinikah, bukan mahram. Wan nazaril aurat, dan melihat aurat. Wan nazari
bil istihqari ilal muslim. Kemudian melihat dengan merendahkan kepada sesama muslim. Jadi kalau kita memandang saudara sesama muslim kita tuh kayak dia tuh lebih rendah daripada kita. Padahal aslinya enggak. Tapi pandangan dia seperti itu. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idni. Yang terakhir yaitu contoh terakhir yaitu melihat kepada rumah orang lain tanpa seizin orang yang punya rumah tersebut. Nah, jadi kalau istilah itu ngincang-ngincang rumah orang tanpa seizin yang punya itu termasuk maksiat mata. Kemudian pema'asil udhunin. Kemudian yaitu maksiat telinga. Wa ma'asil udhuni kal istimai ilal ghibah. Adapun maksiat telinga di sini yaitu seperti kita mendengarkan orang ghibah itu juga termasuk maksiat ternyata. Jadi kok kita ketemu di lorong terus di lorong tersebut ada orang ghibah dengar itu juga termasuk maksiat telinga. Wa ghairi dzalika minal muharramat dan lain sebagainya dari perbuatan yang telah diharamkan tadi. Yang selanjutnya yaitu ma'asil yadi, maksiat tangan. Wa ma'asil yadi kat tatfifi fil kaili wal wazni wal khiyanati wasariqah wasairil muamalatil muharramah kal qatli at-turbi bi ghairi haqqi. Yang selanjutnya yang kelima yaitu maksiat tangan. Kat tafifi fil kaili wal wazni, yaitu maksiat tangan di sini contoh yang pertama yaitu seperti mengurangi takaran pada sebuah timbangan. Jadi semisal kita adalah seorang pedagang, kemudian sebenarnya orang tersebut membeli sebutkanlah gula 1 kilo, tapi dalam timbangan tersebut kita kurangi. Jadi yang sebenarnya itu 1 kilo, tapi yang aslinya itu adalah 9,5 ons. Ibaratkanlah seperti itu. Nah, maka hal tersebut juga termasuk dari maksiat tangan. Kartofi fi fil kaili wal wazni. Yang selanjutnya yaitu wal khiyanati, yaitu berkhianat. Berkhianat itu termasuk maksiat tangan. Wasariqah, yang selanjutnya yaitu sarikoh, mencuri. Nah, mencuri di sini yaitu mengambil barang yang bukan hak atau miliknya sendiri. Jadi yang diambil itu adalah barang hak serta kepemilikan orang lain. Nah, itu diambil terus diakui, itu mencuri. Kemudian wasa'il mu'alamatil muharramah. Selanjutnya yaitu semua pekerjaan atau muamalah yang haram dilakukan. Contohnya seperti apa? Kal-qatli, pembunuh. Atau contohnya itu pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu juga termasuk maksiat tangan, biarpun itu sebuah pekerjaan. Kemudian wad-dorbi, yang tadi tukang bunuh, yang ini tukang pukul, itu juga sama. Bighairi haqqin, tanpa adanya hak atau wewenang. Jadi tanpa adanya hak atau wewenang kayak membunuh atau memukul tersebut bisa menjadi maksiat pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu ma'asir rijli, itu maksiat kaki. Wa ma'asir rijli al-masyu fi sa'atin bi muslimin au qatlihi au ma yaduruhu bi ghairi haqqin wa ghairi dzalik min kulli ma harumal masyu ilaihi. Selanjutnya yaitu maksiat kaki. Contohnya seperti apa? Al-masyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi. Seperti berjalan untuk menakuti orang muslim atau ingin membunuhnya. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin. Au ma yadurruhu bi ghairi haqqin, atau perbuatan yang membahayakan. Jadi seumpamanya kita ingin pergi ke masjid tapi dengan tujuan atau dengan rencana kita ingin membunuh atau ingin menyakiti orang lain atau ingin membahayakan orang lain, itu termasuk maksiat kaki.
wa ghairi dzalik min kulli ma harumal masyu ilaihi. Min ghairi wa ghairi dzalik dan perbuatan yang membahayakan apa? Dan selain itu yang haram berjalan menujunya. Jadi beberapa jalan yang haram menujunya tersebut. Ma'asil farji. Selanjutnya yaitu maksiat kelamin. Oh, ini paling apa ya? Paling sering terjadi kayaknya, apalagi di kalangan muda nih, yang kebablasan gitu. Ma'asil farji kazina waliwat wal istimna bil yadi wa ghairiha min ma'asil farji. Contoh yang pertama dari maksiat kelamin di sini yaitu kazina, seperti zina. Ya, biarpun itu zina ketika hasyafah bertemu dengan farji. Nah, gitu. Wal liwat dan liwat, wal istimna dan istimna. Wa ghairiha min ma'asil farji dan lain sebagainya dari maksiat farji. Ma'asil badani yang selanjutnya yaitu maksiat badan. Wa maksiatun bikulli badani kal uquqi lil walidaini wal firari minaz zafi wa huwa minal kabair wa ghairi ma dzukira minal muharramat mislu qati'atir rahim wa zulmin nas. Maksiat badan di sini yaitu kal uquqi lil walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Entah itu kayak apa ya, durhaka atau kayak berperilaku kasar kepada kedua orang tua, terus entah kalau dibilangin bantah, terus kayak tanah untuk bilang mendalik kayak mau sampai memukul orang tua, itu termasuk maksiat badan. Wal firari minaz zahfi, yaitu lari dari peperangan. Nah, kalau zaman dulu kan biasanya kan masih zaman sering-seringnya perang gitu. Nah, itu kalau kita ibaratnya udah ikut perang tapi kok malah di tengah perang kita mundur atau lari, tapi yang lain masih berperang, itu kita termasuk maksiat badan. Wa huwa minal kabairi, yaitu termasuk dari dosa besar. Wa ghairi ma dzukira minal muharramat, dan selain yang disebutkan dari perbuatan yang haram. Mislu qati'atir rahimi, yaitu contohnya seperti memutus tali silaturahim. Tali silaturahmi itu juga termasuk maksiat badan. Karena apa? Karena kita ketika memutus silaturahim itu maka jalinan antar keluarga, kerabat, saudara atau teman tuh udah terputus, jadi nggak ada koneksinya, jadi nggak ada hubungannya gitu. Wazul minnas, dan menganiaya manusia. Menganiaya kia bisa bentuk fisik dengan cara memukul, entah atau membuli, entah atau kayak apa bahasa Jawanya digarap nih loh, kayak dikerjain atau apa. Nah itu tapi apa dalam kategori menganiaya. Wallahul muwaffiq wal mu'inu lima yajibu wa yardu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah zat yang maha memberi taufik dan memberi pertolongan kepada orang yang dicintai dan diridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qunutus Syafi'i. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma an'amta bihi wa aulait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik
Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Yang artinya yaitu, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku sebagaimana Engkau menunjukkan kepada mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Dan berilah padaku pengampunan sebagaimana pada mereka yang Engkau beri ampun. Dan peliharalah aku sebagaimana pada mereka yang Engkau pelihara. Dan peliharalah padaku keberkatan dan sebagaimana yang telah Engkau karuniakan kepada mereka. Dan selamatkanlah aku dari mara bahaya yang telah Engkau tentukan. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan yang kena hukum. Maka sesungguhnya tidaklah hina pada mereka orang yang Engkau pimpin, dan tidak mulia yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Maka bagi Engkau segala puji atas yang Engkau hukumkan. Aku mohon ampun kepada Engkau, dan aku bertaubat kepada Engkau. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kami, baginda Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarganya atau ahli bait dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.